Dan tidak hanya itu konteksnya dalam persoalan kali ini di Banten. Bapak-bapak itu tidak hanya nanti sebagai pelaku kezaliman, tapi Anda juga sedang mencatatkan nama Anda, sejarah Anda sebagai seorang pengkhianat di mata rakyat Banten. Jadi langsung saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya jadi ngegeter ya, di depan saya ada kitabnya Syekh Nawawi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wala ta'kulu lan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira mal sira kabeh bainakum ing dalam antarane sira kabeh, jangan sampai makan dengan cara bil batil, kelawan cara kang batil, wa tudlu biha ilal hukam lan nyuap sira kabeh kelawan amwal kumaring pira-pira hakim pejabat. Litak kulu derpon yen tamangan sira kabeh fariqon ing sebagian min amwalin nasi saking pira-pira male manusia bil ismi kelawan dosa ai wala tadkhulu bil amwali ilal hukami. Oh, dari awal dulu, wala takulu, janganlah kalian memakan mal yang bukan hak kalian dengan cara batil. Maksud ayat ini apa? Ay la ya'khudhu ba'dukum ma la ba'din bit tariqil harami syar'an. Yang pertama, jangan sampai kita mengambil hak orang lain dengan cara yang haram secara syar'i. Berhubung kita di negara Indonesia, haram ini berarti ada dua. Ada haram secara syar'i, ada haram secara Pancasila. Saya kira kalau konteksnya mafia tanah itu melanggar di dua peraturannya. Secara syaraknya pun mereka memaksa, tidak hantarodin. Begitupun secara undang-undang, jelas apabila ada intimidasi, ancaman, jelas itu batal berdasarkan undang-undang yang sering kita bahas ya. Watudlu biha ilal hukam. Jangan juga, tadinya kan wala takulu, terus watudlu, ini ma'tuf. Watudlu, dan jangan juga kalian sampai menyuap ilal hukam kepada para hakim, kepada para pejabat. Inilah yang sering kita sampaikan. Kinerja BPN kalau melakukan kesalahan, kalau sampai ada sertifikat ganda, tiba-tiba orang BPN selalu mengarahkan rakyat agar bertarung di pengadilan. Ya, orang BPN, begitu ya kinerja kalian. Kalian buat tulisan, kalian buat surat-surat, selalu dan selalu menguntungkan pengusaha. Ketika terjadi sertifikat ganda, surat ganda, Anda menyuruh rakyat untuk bertarung di pengadilan. Bagaimana bisa diterima ini, wahai orang BPN, rakyat kecil yang cuma punya sebidang tanah, lalu Anda disuruh bertarung dengan aguan di pengadilan? Anda jangan menutup mata, menutup hati. Anda sebagai manusia itu mestinya paham. Ya, inilah kekeliruan di negara kita ya. Kalau BPN melakukan kesalahan pencatatan, itu akan melimpahkan ke pengadilan. Dan dipastikan rakyat tidak akan menang melawan aguan di pengadilan, karena aguan punya semuanya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Jangan juga memakan emal batil ini dengan cara menyuap hakim. Litakulu, agar kalian makan fariqam min amwalin nasi bil ism. Di tafsirnya Imam Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menjelaskan ay wala tadkhulu bil amwali ilal hukami litakhudhu jumlatan min amwalin nasi mutalabbisina bil ismi. Janganlah kalian memasukkan mal nyuap ilal hukam, jangan. Tapi ini ayat Al-Quran, ini untuk umat Islam. Yang melakukan ini siapa? Aguan. Tapi sama orang kitanya juga, umat Islamnya juga makai pelicin, di mana-mana sudah makai pelicin, dan itu sudah jadi rahasia umum ya. Moral pejabat kita ini sudah rusak. Barangkali untuk saudara saya muslim, barangkali ayat ini beserta penjelasan dari Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ini semoga bisa menyentuh hati kalian. Saya pakai kitab ini karena hari ini yang terjadi ini di tanah kelahirannya beliau, di Tanara. Itu tafsir pertama. Sekarang kita pindah ke tafsir kedua ya. Bagaimana cara Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan ayat ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kululan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira male sira kabeh atawa ing sakeh malira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batil janganlah memaka nanti dulu bil batil kelawan cara kang batil wa tudlu lan nyuap sira kabeh biha kelawan amwal ilal hukami maring sakeh ahli hukum maring sakeh pejabat maring sakeh hakim maring sakeh jaksa litakulu darpon yen tamangan sapa sira kabeh fariqam min amwalinas ing sebagian saking male manusia bil ismi kelawan dosa wa antum ta'lamun hal utawi sira kabeh ta'lamun iku pada weruh sapa sira kabeh aila yakul ahadukum mala ghairihi tegese aila yakul janganlah makan ahadukum siapapun di antara kalian mala ghairihi ing maliyane ahad wala yutawassalu ala aklil haram jangan juga mencari-cari cara untuk makan barang haram jangan juga mencari-cari proses wala yatawassalu ala aklil haram jangan wala yatawassal maktuf ya tapi wala yatawassalu juga bolehlah dijadikan permulaannya kalau mau dijadikan maktuf ke la yakul ahadukum jangan makan. Jangan juga mencari cara, mencari proses, mencari teknis ala aklil haram. Jadi larangan pertamanya itu makan barang haram. Wala yatawassal atau wala yatawassalu. Jadi kalau wala yatawassalu di awalnya semua menggunakan nahi bertilanya. La yakulu ahadukum. Cuma kan di Al-Qur'annya la takulu nahi. Maka ini dibaca la yakul. Yang pertama jangan makan mal orang lain. Wala yatawassal ala akil haram. Jangan juga si ahad itu mencari proses, membuat proses untuk makan barang haram. Jadi caranya saja sudah dilarang. Saya ulangi sekali, makannya dilarang, membuat proses, siasat, teknis untuk menempuh itu juga dilarang. Wala yatawassal ala aklil haram. Jangan membuat perantara, membuat teknis, siasat, politik untuk makan barang haram. Dasarnya aguan ini ingin menguasai tanah Banten. Itu sudah tidak dibenarkan. Wala yatawassal, jangan membuat cara teknis siasat, apalagi sampai tadi nanti di ayat berikutnya watu dulu biha ilal hukam. Melakukan pendekatan kepada kades-kades. Ngasih makan mereka dulu. Nah, itu tawassul namanya itu. Tawassul ala aklil haram. Pun kata Muhammad Ali As-Sabuni ketika menjelaskan ayat ini wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudul wala yatawassul. Jangan juga membuat cara, membuat desain mulai dari kades, mulai dari BPN. Ya, nih saya ulang-ulang nih, kades BPN, kades BPN, kades BPN. Disinilah jembatannya aguan menguasai tanah Banten. Biraswatil hukam. Janganlah membuat cara, membuat teknis untuk makan barang haram karena biraswatil hukam dengan cara nyuap hakim-hakim, nyuap pejabat-pejabat. Wa ya'lamu annahu mubtilun, padahal orang itu tahu. Ini nggak benar dengan merubah undang-undangnya, dirubah dulu. Sekarang ada PP ya ini. Kan ada PP ini sudah bentar lagi diketuk palu. Bahwa nanti status masyarakat, status tanah-tanah adat dan tanah ulayat ini akan tergeser. Pesan saya untuk pemerintah secara umum, ini pesan ya, bukan kritikan. Kali ini di depan saya lagi ada 2 kitab ini. Mungkin saya tak bisa marah-marah ini, untuk menghormati kitab ya. Khususnya kepada Pak Prabowo dan seluruh jajaran kementerian. Kalau caranya seperti itu, kalau sampai tanah adat tanah ulayat ini dibuatkan undang-undang untuk mempermudah perusahaan dan pengusaha, percaya deh Pak Prabowo. Benar apa kata Anda Pak Prabowo? 2030 Indonesia bubar. Itu Pak Prabowo ya. Sekali lagi, kalau sampai ada peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini semuanya adalah pelaksana daripada undang-undang dasar. Jadi kalau ada peraturan pemerintah sekarang yang menganulir, yang merubah, yang bertentangan, bukan menganulir ya, yang bertentangan dengan undang-undang dasar, percayalah Pak Prabowo, seperti kata Anda, Indonesia bubar 2030.
Ini saya mengutip kata-katanya Pak Prabowo ya, 2030 Indonesia bubar. Kalau sampai ada peraturan pemerintah sekarang yang baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang tanah adat, tanah ulayat, percayalah 2030 Indonesia bubar. Saya mengutip kata-kata Pak Prabowo soalnya ini ya. Wa fa inna dzalika yujibul isma wal iqab. Hal itu fa inna dzalika, karena semua proses itu, baik langsung makan barang haramnya, langsung merampas tanahnya, atau yatawassulu bi aklil haram ala aklil haram, segala proses untuk mencapai perampasan tanah, penguasaan tanah dengan cara batil tadi, semua prosesnya itu. Pendekatan terhadap lurah, pendekatan terhadap BPN lo tak perlu lagi tutup-tutup pakai topeng. Kita sudah tahu semua, kalianlah genderuwonya BPN, Anda genderuwonya, dan kades tentunya ya. Yujibul isma wal iqab, akan mendatangkan dosa wal iqab dan siksaan. Kok ada dua mahesa, isma wal iqab? Dosa itu kan nanti di akhirat. Wal iqab kok ada di sini, ada isma wal iqab, dosa dan siksaan. Kan sepaket itu. Dosa itu udah sepaket dengan siksaan. Apakah wawu jadi makna wawu tafsir? Enggak, saya di sini memaknainya dengan mutlaqil jam'i. Dosa dan siksaan di dunia. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan yang artinya ada dua hal itu. Terkait dua hal yang siksaannya langsung di dunia, yaitu durhaka kepada ibu, makan tanah. Dua hal ini siksaannya langsung, sebagian diturunkan di dunia. Jadi buat Bapak Kades dan Bapak-Bapak BPN dan semua oknum pejabat yang terlibat atas kezaliman ini, bukan tidak mungkin. Bayangkan saja sekarang kalau kalian tidak bisa membayangkan neraka, kalau kalian tidak bisa membayangkan amarah Allah, bayangkan betapa banyaknya pejabat yang kena stroke hari ini. Oknum pejabat yang sekarang sudah pensiun di hari tuanya kena stroke. Jadi buat Bapak Kades, orang-orang BPN, bayangin aja Anda kena stroke di akhir tua. Nanti di akhir live ini mungkin kita baca Fatihah aja ya. Semoga Allah segerakan siksaannya ke mereka di dunia yang tidak tobat. Sebenarnya lurah itu menang banyak sama orang BPN itu. Ya, tinggal mereka kembali ke rakyat, menjadi abdi negara. Sebenarnya enak begitu. Waradat hadhil ayatu ba'da ayati faridotis siyam. Waradat teka sampai turun apa ikilah ayat ba'da ayati faridotis siyami, setelah ayat-ayat kefarduannya tentang puasa. Ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam ini diturunkan setelah diwajibkannya puasa. Karena ini Al-Baqarah 88, di Al-Baqarah 77-nya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai la'allahum yattaqun. Waradat hadhil ayatu ba'da ayati faridatis siyami litambihil mu'minina, karena untuk mengingatkan orang mukmin ala annal gharad, kayak orang Jawa Timur baca kitabnya, ala annal gharad min fardiyatis siyami laisal imtina' anis syarab wa ta'am. Jadi tujuannya ayat ini diturunkan setelah difardukannya puasa litambihil mukminin, karena ngingataken wong mukmin kabeh ingat sesetuhune maksud min saking keparduane puasa iku oranana hiya gharad, iku kecegah laisal imtinaa. Mohon maaf saya salah baca tadi. Laisal imtinaa, bukan imtina'u, bukan jadi isim, jadi khobar ternyata. Laisal imtinaa iku oranana hiya gharad, iku imtina khobar laisa. Iku oranana ya imtina hiya gharad, iku kecegah saking inung lan mangan. Innamal kafu'an aklil haram, pastinya ia iku mencegah saking mangan haram. Fasiyamu tariqun litahdhibin nafs, mangka utawi puasa iku dedalan kedue nyuci kakene jiwa gitu. Sampai di situ. Jadi berkaitan yang terjadi di tanah Banten ini berkaitan dengan perampasan tanah. Saya tadi kutipkan firman Allah di surat Baqarah ayat 188 ya, dengan dua tafsir. Yang pertama tafsir Nawawi, Maroh Labid An-Nawawi. Yang kedua
Tafsir Wadih Al-Muyassar karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Oke, kitab Kiai Timur Tengah saya tahu. Nah, ini adab kepada ulama sendiri ini ya. Taruhnya di atas gitu. Kalau sama-sama ulama, ya sama mau taruh aja di mana boleh. Tapi saya nyorong penara, wajar lah kalau saya lebih apa ya ke ulama penara. Gitu ya. Siapkan pengacara sebelum di PAP, ya gampang pengacara mah.